Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggina Salsabella, mahasiswi PAI kelas 7C, akan memberikan rangkuman dari mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak dosen Dr. M. Nurwahidin MAG MSI. Pembahasan yang pertama yaitu Psikologi Agama dan cabang psikologi, yaitu filsafat sebagai induk segala ilmu, psikologi cabang dari filsafat, psikologi sebagai disiplin ilmu berkembang, dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Psikologi yaitu sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Ada psikologi pendidikan, ada psikologi sosial, dan lain. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Yang dimaksud dari psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari oleh proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Pengertian dari agama yaitu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki metodologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan Tuhan atau dewi atau dewa, pengorbanan, festival, pesta, trance atau kesurupan, inisiasi atau upacara atau ujian yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok tersebut, cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Psikologi agama menurut Robert Hartulis adalah cabang dari psikologi, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, bukan keagamaan. Sedangkan menurut Zakiyah Derajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Dan psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Psikologi agama itu berbeda dari cabang-cabang psikologi yang lainnya. Kenapa? Karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk pada ilmu jiwa atau psikologi. B. Ruang lingkup psikologi agama. Ada bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan.
bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan batin. C. Kegunaan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinanya, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikatnya kejadian. Adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini yaitu orang tua, sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Luqman ayat 31 yang artinya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar." Upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. D. Kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Yang pertama yaitu ilmu politik. Sudah sejak lama pemerintahan kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snoek Hartgensch terhadap para pemuka agama bertujuan untuk mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Yang kedua yaitu bidang industri atau ekonomi. Sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak Stanford diselenggarakan ceramah agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tak terpuji dan merugikan perusahaan. Sebaliknya, dan hasil kegiatan tersebut dievaluasi dan ternyata pengaruh ini dapat mengurangi kebocoran seperti pencurian, manipulasi maupun penjualan barang-barang perusahaan yang sebelumnya sukar dilacak. Dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan. Yang pertama, harus memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. Kelima, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan hayalan. Yang kelima, mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. Keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Dan yang terakhir yaitu mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. F. Metodologi dalam psikologi agama, yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi meliputi yang pertama teknik nomotatik. Teknik nomotatik ini menarik kesimpulan sejumlah dokumen yang diteliti, mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, teknik analisis nilai. Dukungan analisis statistik. Charisol misalnya menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan dengan tingkat kecerdasan. Didapatnya korelasi antara agama dan kecerdasan yang berarti anak-anak yang kurang cerdas cenderung berpegang erat kepada kepercayaan agama, sedangkan pada anak-anak yang cerdas cenderung itu lebih kecil. Yang ketiga yaitu teknik ideografi. Teknik ini yaitu untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat manusia. Masing-masing sifat dasar yang dimiliki seseorang individu sebagai ciri khas terlintas dalam penampilan sikap seseorang secara umum.
Yang keempat yaitu jenis. Jenis yaitu sanguinis atau semangat, ceria, hangat, dan bersemangat. Koleris memiliki kemauan yang keras dalam mencapai yang diinginkannya. Melankolis yaitu memiliki rasa seni yang tinggi. Flegmatis yaitu cinta damai, supel, ramah, dan mudah bergaul. Yang kelima yaitu teknik penilaian terhadap sikap. Bagaimana pendirian seseorang, hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Selanjutnya, kuesioner dan wawancara meliputi yang pertama pengumpulan pendapat masyarakat, pengumpulan pendapat khalayak ramai. Yang kedua, skala penelitian, yaitu mengukur faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang berdasarkan pengaruh tempat dan kelompok. Yang ketiga, tes, yaitu mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu dengan tes yang sudah disusun secara sistematis. Yang keempat yaitu eksperimen, yaitu mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat X antara dua orang anak yang disuruh membuat perasaan dan pengertiannya tentang keyakinan agama yang abstrak, misalnya tentang Tuhan, akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. Yang kelima, observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Yang keenam, studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Yang ketujuh, pendekatan terhadap perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya agama yang dianutnya. Metode klinis dan proyektivitas, yaitu penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Yang kesembilan, apresiasi nomotatik. Yang kesepuluh, studi kasus. Dan yang terakhir yaitu survei. Baik, cukup sekian tugas rangkuman dari mata kuliah Psikologi Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.